Ini kita sekarang belajar masalah tayamum. Tayamum itu penting karena tayamum itu adalah alternatif untuk orang yang mau bersesuci selain karena tidak bisa pakai air atau ada air tapi ada air tapi tidak bisa digunakan, atau karena memang tidak menemukan, maka tayamum perlu untuk melangsungkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting juga ya. Sekarang kita awal diberi pengenalan masalah syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Tayamum itu apa? Ada dua pengertian secara lugawi atau bahasa, yang kedua pengertian secara syar'i. Ya. Wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Wa tayammum secara lughat al-qasdu. Tayamum secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud atau menyengaja, itu namanya tayamum. Arti dari lafaz tayamum itu adalah bermaksud, qasdun, menyengaja. Itu artinya. Tapi yang kita bahas di sini bukan secara bahasa, tapi secara syar'inya yang perlu diperdalam, diketahui. Secara syar'i atau secara syar'an, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au ghuslin au ghasli udwin bi syara'ita mahsusatin. Gitu ya. Bi syara'ita mahsusatin. Yang namanya tayamum itu adalah menyampaikan, mendatangkan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan. Tangan ya sama, mahalnya sama dengan wudhu dari ujung sampai sini. Wajah juga sama. Nanti ada keterangannya di bab-bab berikut. Ya. Yang namanya tayamum adalah menggunakan debu atau mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan sebagai apa? Sebagai pengganti dari wudhu, satu. Yang kedua, sebagai pengganti dari mandi. Yang ketiga, sebagai pengganti basuhan anggota. Paham ya? Tiga itu. Jadi tayamum itu adalah mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, sebagai pengganti dari mandi, sebagai pengganti dari membasuh anggota. Itu tayamum. Sebagai pengganti dari wudhu, contohnya ya kita nanti ada di bab berikutnya, misalkan mau wudhu tapi takut karena ada apa? Ada hewan buas yang mengancam. Mau wudhu tapi takut, akhirnya boleh tayamum. Nah ini namanya sebagai pengganti dari wudhu. Ada yang satu sebagai pengganti dari mandi. Tidak bisa menggunakan air karena misalkan contoh dia lagi kekhawatiran, terancam jiwanya, terancam hartanya. Kalau nanti saya mandi, saya takut, misalkan cewek, kalau saya nanti mandi, maka kehormatan saya terancam misalkan. Ya. Ada air, tapi kalau saya mandi nanti kehormatan saya terancam misalkan. Karena ada cowok yang mengintai misalkan. Nah, itu boleh mandinya diganti dengan tayamum. Itu sebagai berarti badalan anil ghusli, sebagai pengganti dari mandi. Ada lagi sebagai pengganti dari basuhan anggota. Contohnya kita
lagi sakit nih tangan kita misalkan, kalau dikena air maka menurut medis, keterangan dari dokter, akan tambah parah, maka boleh tayamum. Ini sebagai pengganti dari anggota, basuhan anggota. Yang sehat diwudui, yang tidak terkena air gara-gara sakit, ini diganti dengan tayamum. Namanya pengganti dari basuhan anggota. Misalkan di sini sakit di perban ini toh, nggak bisa terkena air. Maka wudhu seperti biasa, yang tidak terkena air ini harus diganti dengan tayamum. Paham ya, ada 3 itu ya. Yang penting dikunci ini, pengertian tayamum ini dikunci, di set. Nah, nanti ke belakangnya nggak bingung. Karena ada 3 macam tayamum. Tayamum badalan anil wudu, badalan anil gusli, badalan anil guslil udwi, anggota. Dengan syarat-syarat khusus. Ya, nah syaratnya kita ini yang kita bahas sekarang. Bisyara itu mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Syaratnya apa saja? Wa syara itu tayamum khamsatu asya. Syaratnya tayamum ada 5. Ya. Syaratnya tayamum ada 5. Wa fi ba'di nusakhil matni khamsu hisadin. Redaksi kitab lain tidak memakai lafaz khamsatu asya, tapi pakai lafaz khamsatu hisal. Sama artinya. Ahaduha, yang satu, pertama nih syaratnya adalah wujudul udri bisafarin au maradin. Wujudnya udzur sebab melakukan perjalanan atau sakit. Jadi kita kalau dalam perjalanan itu boleh melakukan tayamum. Atau sakit boleh kita melakukan tayamum. Yang kedua, dukhul waktu shalah, masuknya waktu salat. Fala yasihu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Syarat yang kedua harus masuk waktu. Kalau waktu belum masuk, misalkan mau sholat duhur, tapi mau tayamum di jam 11, kan belum masuk waktu duhur. Sekarang di sini jam 12 kurang lebih ya. Belum masuk waktu duhur, dia sudah tayamum, tidak sah, tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus masuk waktu dulu baru tayamum. Yang ketiga, wasalisu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsihi au biman adzina lahu fi talabihi fayatlubul ma' min rahlihi wa rifqatihi fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihatil arba' in kana bimustawin minal ardi fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadra nadrihi. Itu ya. Yang ketiga, dia harus mencari air dulu. Jadi kalau dia mau tayamum gara-garanya karena tidak ada air, kalau tadi kan tayamumnya beda ya. Yang tadi ada air tapi sakit, namanya udzur. Kalau menggunakan air nanti tambah parah. Ini ada air, yang pertama ini. Yang ketiga ini, dia mau tayamum gara-gara tidak ada air, maka syaratnya harus dari air dulu. Tidak serta-merta karena di samping kanan kiri tidak ada langsung tayamum, itu tidak sah tayamumnya. Usaha dulu. Jadi syariat itu harus usaha dulu. Usaha dulu, cari air dulu. Cari air dulu setelah masuknya waktu, baik cari sendiri atau minta bantuan orang lain, sama, tidak apa-apa. Minta bantuan orang lain, gue minta tolong carikan air, tidak apa-apa.
Ternyata setelah guguk setelah guguk mencari air, dia pulang dengan tangan kosong. Nah, ini baru boleh. Gitu. Atau cari sendiri. Kalau tidak ada usaha mencari air terlebih dahulu setelah waktu masuk, maka tidak sah, tidak memenuhi syarat. Ya. Sekarang begini, kalau dia sendirian, maka ketentuannya dia harus melihat samping kanan kiri depan belakang itu harus dicek-cek semua. Nazara hawalaihi minal jihatil arba, dari arah 4 itu, depan, belakang, kanan, kiri itu dicek semua, dicari. Jika memang dia berada di posisi yang berada di posisi datar. Kayak kita ini kan posisi datar. Kalau posisinya naik turun, misalkan di pegunungan, itu harus mondar-mandir dulu, cari di mana ada air, lihat-lihat di begini. Pokoknya istilahnya ada usaha untuk mencari air terlebih dahulu. Baru kalau mentok usahanya tidak dapat air, maka sudah diperbolehkan untuk menggunakan tayamum. Ya. Terus syarat selanjutnya adalah ta'adzuru isti'malihi warrabi'u ta'adzuru isti'malihi ayil ma'i bi ayya khafa min isti'malil ma'i ala dhahabi nafsin au manfaati udwin. Yang keempat adalah uzur. Uzur itu halangan, terhalang untuk menggunakan air dengan sebab dia khawatir kalau nanti menggunakan air maka jiwanya akan melayang. Oh, ini gawat darurat, toh. Kalau pakai air nanti mati. Nah, ini jangan sampai pakai air kalau begini. Tayamum sudah. Atau kemanfaatan anggota kita kalau pakai air, ya, ini akhirnya tidak berfungsi. Nah, ini karena sudah penyakit, yo. Kata dokter ini tidak boleh tersentuh air, nanti berakibat hilang manfaatnya, tidak berfungsi lagi, tidak bergerak atau bagaimana kah begitu ya. Itu nanti boleh menggunakan debu untuk tayamum. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in aw udwin aw ala malihi min sarikin aw ghasibin. Ya. Termasuk dalam kategori udzur ada air di dekatnya. Tapi kalau menggunakan air yang ada di dekatnya itu nanti akan berakibat ada hewan galak yang mengancam. Diterkam nanti kalau saya ambil air itu untuk wudu, maka saya akan diterkam hewan buas. Nah, ini boleh. Tidak usah diambil langsung tayamum, karena ini tergolong udzur. Atau ada musuh, mau wudu ada air, tapi kalau saya ambil air itu nanti, atau saya wudu di tempat air itu, saya akan dibunuh atau dicederai oleh musuh kita. Tidak apa-apa, kita tayamum saja. Ya. Atau yang terancam itu hartanya. Ada air itu di sebelah, tapi ada begal menunggu, terancam nanti ini harta saya ini, bawaan saya ini. Tidak apa-apa, ini sudah masuk udzur, langsung tayamum, tidak apa-apa. Terus lagi
Oh, gosip. Gosip ini termasuk orang yang suka gosip. Ngerti gosip enggak? Nah, pakai sandal tanpa namanya gosip. Saya punya apa? Bawaan barang berharga, HP lah misalnya. Tapi kalau nanti saya wudhu di tempat itu, mesti nanti HP saya digosok misalnya. Ini termasuk uzur. Boleh kita melakukan tayammum. Selanjutnya wa i'wazuhu ba'da talab. Dibutuhkan orang setelah mencari. Ya, nih, awalnya sudah tidak ada air, kita mencari, kita dapat air, mau dipakai wudhu, ternyata ada orang yang lebih membutuhkan. Orang yang lebih membutuhkan. Kalau saya pakai ini air, maka orang yang sedang kelaparan, kehausan ini akan sakit atau akan mati. Maka wudhunya ditunda, dikasih yang sedang sakit ini, yang sedang membutuhkan ini. Nah, ini boleh kita melakukan tayammum. Jadi lebih mengedepankan ini yang sakit ini. Wa i'wazuhu ba'da talab. Yang kelima, at-turab at-tahir. At-turab at-tahir, debunya suci. Suci maksudnya ayat tahur, suci mensucikan. Berarti ada istilah nanti ada debu yang suci tapi tidak mensucikan. Di samping suci mensucikan, ghairul mandi, tidak tidak lembab, tidak basah debunya. Kalau basah tidak bisa. Wa yasduqu at-tahiru bil maghsub wa yasdiqu at-tahiru bil maghsubi wa turabin wa yasdiqu at-tahiru bil maghsubi wa turabin makbaratin wa turabin makbaratin lam tumbas, gitu ya. Tohir ini nanti bisa memasukkan kategori maghsub. Artinya biarpun barang debu ini hasil gosopan, tetap tidak mempengaruhi keabsahan tayamumnya, karena yang penting adalah suci. Itu namanya wa yasdiqu at-tahir bil maghsub. Wudunya tayamumnya sah, gosoknya juga sah. Sah itu berarti dia dapat dosa. Iya enggak? Ada debu digosok untuk tayamum. Tayamumnya sah, gosoknya dosa. Kemudian debunya makbarah, debunya makam, itu juga masih masuk kategori suci mensucikan. Yang penting lam tumbas. Lam tumbas itu ya tidak digali. Bukan debu-debu yang di bagian-bagian bawah yang kita gali, karena nanti dikhawatirkan akan tercampur dengan najis, gitu ya. Kalau debu-debu makbarah itu yang tidak digali, yang bagian-bagian atasnya saja. Terus
Wa yujadu fi ba'din nusakhi ziyadatun fi hadha syarti wa hiya alladhi lahu gubarun fa in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz lam yujzi bisa. Ya. Ada tambahan syarat, ditemukan dalam sebagian redaksi tambahan syarat ini, yaitu debunya berdebu. Debu yang berdebu berarti ada debu yang tidak berdebu. Artinya kalau bercampur dengan sesuatu, ya, dengan apa tadi, pecahan genteng, terus bercampur dengan pasir, itu tidak cukup, harus berdebu. Berdebu itu kalau ditiup itu ada terbang, itu namanya berdebu, ya enggak gitu. Kalau ditiup tidak ada yang terbang, itu namanya bukan, itu namanya tanah yang tak berdebu gitu. Udah ya, paham ya? Apa? Itu tadi dalam pengertian tayamum adalah mendatangkan debu pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu, satu. Yang kedua sebagai pengganti dari mandi. Nah, mandi ini kan kita sudah pelajari kemarin kan, wajibnya mandi ini. Wajibnya mandi. Junub itu isinya iltiqaul hitanain, terus ihtilam, terus inzal. Nah, kok sudah ada terpenuhi syarat-syarat tayamum, maka boleh tayamum. Begitu. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ya tidak bisa. Ini syarat-syaratnya ini, 5 ini. Ada udzur, sebab safar atau marad, kemudian harus masuk waktu, kemudian cari air dulu, kemudian yang keempat ada air tapi tidak bisa menggunakan karena ada kekhawatiran pada diri sendiri akan sakit atau mati kalau digunakan. Terus ada air tapi ada yang lebih membutuhkan tadi. Yang kelima suci, debunya suci. Itu ya, ngantuk itu. Kalau tidak dalam perjalanan atau sakit, Ustaz? Sakit, ya pakai tayamum, tidak apa-apa. Ya tidak sakit, tidak bisa. Tadi tidak ada. Hah? Tidak sakit, tidak ada air. Itu kan masuk ke syarat yang ini. Yang apa namanya? Yang mana tadi? Tolabul ma itu. Tidak ada air, cari dulu. Sudah cari tidak dapat, baru tayamum. Begitu. Ya enggak? Itu juga tayamum. Itu bagian yang ketiga. Di samping dia wudu, dia juga harus tayamum. Ya. Karena yang lain anggota bisa dipakai. Air, maksudnya anggota yang sehat bisa terkena air. Misalkan perbannya di sini, nanti ada pembahasan berikutnya sahibul jabirah, sahibul jabair. Ada perban di sini, luka perban. Yang diperban karena tidak terkena air, yang lain kan harus diwudui. Ya. Cuman ini yang tidak terkena air, maka karena tidak terkena air harus diganti dengan tayam, namanya badalan an ghuslil udwi, sebagai pengganti dari
basuhan anggota. Paham? Dia harus wudu, dia juga harus tayamum sebagai pengganti dari lingkaran anggota yang tidak terbasuh gara-gara ada lukanya yang diperban ini. Paham ya? Pengganti dari wudu, pengganti dari mandi, dan pengganti dari basuhan Ada lagi? Kalau ada air, ada debu, Kalau nggak ada debu kiamat ya. Debu di mana-mana. Kalau nggak ada debu kiamat lah. Ya nggak? Bisa nggak kita gambarkan nggak ada debu? Hah? Bisa? Debu itu ada di mana-mana. Di sini ada. Di sini ada. Nih, debu semua ini. Ini debu. Contohnya apa? Coba contohnya. Di mana yang nggak ada debu? Hah? Coba di zoom pakai kamera ini, kelihatan semua ini debu-debu ini. Ada lagi? Gak ada. Ya sudah ya. Ini kita lanjutkan nanti insyaallah 1 bulan ke depan. Saya juga minta doa-doanya ya sama adik-adik supaya perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Saya minta 1 Fatihah ya buat kelancaran perjalanannya. Wa ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.